Halo Sobat Terbahan, balik lagi di channel kesayangan kita. Kali ini kita bakal bahas film yang bikin para sad boy dan sad girl di seluruh dunia merasa terpanggil jiwanya. Film Korea yang judulnya On Your Wedding Day. Film ini manis banget, awalnya kayak permen karet, tapi lama-lama pahitnya kerasa kayak ampas kopi. Kisahnya tentang perjuangan seorang cowok bernama Wooyeon yang ngejar cinta pertamanya selama belasan tahun. Tapi endingnya ya gitu deh. Siapkan tisu dan mental yang kuat, mari kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah SMA di daerah Jeonju. Kita diperkenalkan sama karakter utama kita, Hwang Wooyeon. Pas pertama muncul, dia lagi diapain coba? Yap, bener banget. Lagi dipukulin pantatnya sama guru karena hoki berantem. Tapi di tengah rasa sakit di pantatnya itu, pandangan Wooyeon tiba-tiba terhenti. Dia ngelihat bidadari jatuh dari surga. Maksudnya murid pindahan baru bernama Hwan Seung-hee. Seung-hee ini tipe-tipe cewek idaman di sekolah. Cantik, imut, tapi galaknya minta ampun. Begitu masuk kelas, semua mata cowok langsung ijo, termasuk Wooyeon yang langsung lupa kalau pantatnya baru aja kena smash gurunya. Suatu hari, Wooyeon ngikutin Seung-hee diam-diam dan nemu kertas nempel di punggungnya, tulisannya gadis yang dicintai Taeki. Karena merasa senasib sebagai anak pindahan, Seung-hee tiba-tiba ngajak Wooyeon buat quickie. Ternyata maksud Seung-hee quickie itu bolos sekolah. Mereka akhirnya bolos lewat tembok belakang dan makan tteokbokki pedas. Wooyeon yang masih salting malah beli barang yang mencurigakan di minimarket. Pas digeledah sama Seung-hee, ternyata itu bukan alat pengaman yang dipikirin penonton, tapi cuma coklat atau benda random lainnya. Seung-hee langsung nampol Wooyeon, dasar mesum, katanya. Singkat cerita, karena Seung-hee terus diganggu sama gengnya Taeki, mereka bikin kesepakatan sama Wooyeon. Oke, kita pura-pura pacaran, tapi syaratnya kamu jangan berantem lagi dan lindungi aku. Wooyeon mah mau-mau aja, malah seneng banget dapat lampu hijau walaupun cuma bohongan. Momen-momen mereka pas sekolah itu manis banget guys. 예, 알겠습니다. Dari neduh bareng pakai kardus pas hujan, sampai Wooyeon nyanyi lewat speaker sekolah buat ngehibur Seung-hee yang lagi sedih. Di momen ini, mereka benar-benar jatuh cinta. Seung-hee bahkan ngasih hadiah berupa ciuman di tangan yang ditempelin ke pipi Wooyeon. Aduh, jomblo dilarang iri ya. Tapi kebahagiaan itu cuma sebentar. Ayah Seung-hee yang pecandu alkohol dan kasar nemuin mereka lagi. Seung-hee harus kabur lagi bareng ibunya demi keamanan. Dia cuma pamit lewat telepon dan boom, Wooyeon ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Sakitnya tuh di sini guys. 승희야. Setelah lulus SMA, Wooyeon jadi pengangguran yang kerjaannya cuma goreng ayam. Dia nggak minat kuliah karena nggak punya tujuan. Sampai suatu hari, dia ngeliat brosur Universitas Hankuk, dan di situ ada foto Seung-hee. Jiwa bucin Wooyeon langsung bangkit dari kubur. Dia yang tadinya bego, mendadak jadi jenius karena belajar mati-matian. Dia pengen satu kampus sama Seung-hee. Orang tuanya sampai bingung, ini anak kesurupan jin apa kok jadi rajin? Singkat cerita, lewat jalur langit dan kerja keras, Wooyeon keterima di kampus itu. Dia lari-larian nyari Seung-hee di seluruh penjuru kampus. Pas ketemu, mereka pelukan. Tiba-tiba muncul cowok ganteng, tinggi, dan atletis. Ternyata itu pacar baru Seung-hee. Plot twistnya lebih sakit daripada digigit semut api guys. Udah belajar sampai tipes, mana jagain jodoh orang. Tapi namanya juga Wooyeon, pantang menyerah sebelum janur kuning melengkung. 친구. Dia pindah kosan biar deket sama Seung-hee, bahkan masuk tim baseball cuma buat nyari muka. Sampai akhirnya, Wooyeon tahu kalau pacar Seung-hee itu brengsek. Si cowok itu jadiin Seung-hee bahan taruhan. Wooyeon marah besar, dia berantem demi ngebelain harga diri Seung-hee. Walaupun tim baseballnya menang gara-gara Wooyeon, hubungan dia sama Seung-hee malah jadi canggung. Akhirnya mereka pisah lagi karena lulus kuliah. Beberapa tahun kemudian, Wooyeon udah punya pacar baru namanya Min Kyung. Pacarnya cantik, baik, dan kaya.
Hidup Wooyeon udah tenang, tapi ya namanya film, kalau nggak ada masalah nggak seru kan? Dia ketemu lagi sama Seung-hee yang lagi berjuang jadi model figuran. Di sini sifat bucin akut Wooyeon kumat. Dia sering bantuin Seung-hee, antar jemput, sampai akhirnya dia ngerasa kalau dia sebenarnya nggak pernah move on. Akhirnya, Wooyeon mutusin pacarnya yang baik itu demi Seung-hee. Jangan ditiru ya guys, ini namanya selingkuh tipis-tipis berkedok cinta sejati. Pas lagi syuting, ada kecelakaan. Tiang besi mau nimpa Seung-hee, tapi Wooyeon dengan gagah beraninya masang badan. Dia cedera parah di punggung. Gara-gara ini, mereka akhirnya balikan dan pacaran beneran. Mereka bahagia banget. Romantis-romantisan kayak yang dunia milik berdua, yang lain cuma ngontrak. Tapi masalah realistis mulai dateng. Wooyeon susah dapat kerja karena cederanya itu. Dia gagal tes jadi guru olahraga berkali-kali. Dia frustasi, stres, dan mulai nyalahin keadaan. Suatu hari, di pemakaman ayah Seung-hee, Wooyeon curhat ke temannya. Kadang-kadang aku mikir kalau aku nggak ketemu Seung-hee, mungkin hidupku nggak sesulit ini. Sialnya, Seung-hee dengar omongan itu. Jeder, hati cewek mana yang gak hancur dengar cowoknya nyesel ketemu dia. Seung-hee ngerasa jadi beban. Meskipun Wooyeon minta maaf sampai berlutut, Seung-hee tetap mutusin buat pergi ke luar negeri. Mereka putus lagi. Kali ini kerasa banget finalnya. Tahun berlalu, Wooyeon akhirnya jadi guru olahraga. Dia lagi asik cerita soal cinta pertamanya ke murid-muridnya yang sebenarnya itu curhat terselubung. Tiba-tiba Seung-hee datang ke sekolah itu. Wooyeon seneng banget, dipikir mau ngajak balikan. Ternyata Seung-hee datang cuma buat nganterin undangan pernikahan. Iya, undangan dia sama cowok lain. Sakitnya dapet, nyeseknya dapet, traumanya dapet, paket lengkap. Wooyeon hancur, dia minum-minum, galau, bahkan sempat kepikiran buat nggak datang. Tapi setelah dipikir-pikir, dia sadar, Seung-hee adalah orang yang bikin dia punya tujuan hidup. Gara-gara Seung-hee dia kuliah, gara-gara Seung-hee dia jadi guru. Di hari pernikahan, Wooyeon datang pakai jas rapi. Teman-temannya bantuin dia buat masuk ke ruang pengantin biar bisa ngomong berdua sama Seung-hee. Apakah dia bakal bawa kabur pengantinnya? Ternyata enggak. Wooyeon cuma mau bilang terima kasih. Terima kasih sudah muncul dalam hidupku. Kamu adalah keajaiban buatku. Dia melepas cinta pertamanya dengan lapang dada. Dia ngelihat Seung-hee jalan ke pelaminan sama cowok lain, mereka tatap-tatapan terakhir kali, lalu Wooyeon jalan keluar gedung dengan senyum yang tegar tapi nyesek. Film selesai. Nah, itu dia alur cerita On Your Wedding Day. Gimana menurut kalian? Apakah Wooyeon itu cowok paling tulus atau cowok paling apes yang pernah ada? Dari film ini, kita belajar satu hal. Cinta pertama itu emang indah buat dikenang, tapi nggak selalu harus dimiliki. Terkadang tugas cinta pertama cuma buat ngebentuk kita jadi pribadi yang lebih dewasa buat orang yang tepat di masa depan. Pernah nggak sih kalian datang ke pernikahan mantan? Rasanya gimana? Lebih nyesek atau justru lega? Coba tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya kita makin semangat bikin recapping film yang bikin baper lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!